Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 10 Februari 2022 kita memperingati peringatan wajib Santa Skolastika. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Santo Bonaventura pernah mengatakan demikian. Iman yang benar kepada Tuhan membuat hati kita bersujud di hadapannya. Seperti dikisahkan hari ini, ada seorang ibu dari Siro-Fenisia yang berkebangsaan Yunani berani datang kepada Yesus dengan penuh iman supaya bisa menyelamatkan anak perempuannya yang sedang kerasukan roh jahat. Di saat perempuan itu tersungkur di depan kaki Tuhan, saat itulah hatinya, yaitu keseluruhan dirinya, bersujud di bawah kemahakuasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia sudah tidak tahu lagi harus bagaimana dan harus buat apa untuk menyembuhkan anaknya yang kerasukan roh jahat itu. Ia dengan rendah hati, dengan hati yang terdalam, memohon kepada Tuhan agar anak perempuannya yang kerasukan roh jahat itu, supaya Tuhan memberikan kelegaan dan mengusir roh jahat yang sedang membelenggu anak perempuannya itu. Dan dikisahkan pula hari ini seolah Tuhan mengulur-ulur waktu dengan mengajak berdialog dulu dengan perempuan Siro-Fenisia tadi, di mana satu yang diharapkan Tuhan lewat dialog iman itu agar perempuan ini imannya itu semakin kuat. Ia tidak hanya mendengar tentang siapa Tuhan, tetapi dengan dialog iman itu terbentuklah iman yang semakin mendalam dan semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudariku yang terberkati, bila Tuhan kita Yesus Kristus tidak segera menjawab doa dan permohonan kita, lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita masih dengan penuh iman menanti jawaban atas doa seperti perempuan Siro-Fenisia itu, atau kita enggan lagi berdoa dan memohon sesuatu kepada Tuhan? Di saat Tuhan seolah-olah itu mengulur-ulur waktu, tidak segera menjawab dan mengabulkan doa dari ibu dari Siro-Fenisia ini, sebenarnya Tuhan menghendaki agar kamu, agar saya dan kita semua di dalam doa, kita semakin bisa bertumbuh di dalam iman yang mendalam kepadanya, dan di dalam doa itu pula kita semakin bisa memperbarui diri menjadi semakin sealur dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Semoga
Saudara-saudariku yang terberkati, iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat membuat kita tetap bertahan dan bisa tetap penuh pengharapan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau memanggil kami semua kepada kekudusan. Semoga berkat teladan Santa Skolastika kami sanggup mengabdi Engkau dengan kasih yang tulus dan berbahagia, menikmati karunia kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.